Oke, halo. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Gaji Up Talk. Apakah suara saya terdengar? Ya, ada Terdengar. Mbak. Oke. Apa Kedengaran. kabar? Oke, sih. Terima kasih. Apa kabar teman-teman siang ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Nirel di sini bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini. Nih udah ada 30 partisipan nih yang join nih. Kalau dilihat sih dari topik hari ini kayaknya mayoritas HR ya yang join ya. Cuman apakah ada yang selain HR di sini? Boleh dong teman-teman absen-absen dulu. Di sini posisinya kebanyakan apa sih? Ada yang mungkin leader atau manager atau owner itu sendiri ya. Ada nggak nih? Boleh dong absen kita kepo-kepoin dulu dikit. HR, oke Mbak Nadila. Ada lagi nggak yang selain HR gitu? Personalia, personalia. Saya baru dengar sih itu. Oh, di bidang apa ya itu ya? Oke, deh ada yang lain. Saya HR, oke Kak Isma, mantap. Oke, mungkin ada yang lain. MO, manager office kah? Oke deh. Kayaknya tetap mayoritas tetap HR ya di sini ya. Oke, kalau gitu, eh, em, seperti yang teman-teman tahu ya, webinar kali ini kita mengangkat tema Workplace Reboot, adaptasi HR di era Gen Z. Tapi hari ini itu karena ya relate sih sama dunia sekarang ya. Sekarang kan Gen Z udah mengisi hampir 40% tenaga kerja di Indonesia ya. Mereka tuh digital kritis, punya cara kerja yang beda ya sama generasi sebelumnya mungkin ya, lebih fleksibel gitu. Nah, mungkin di sini juga ada teman-teman HR atau leader atau sebenarnya apapun posisinya sih yang kerja bareng Gen Z mungkin ada yang pernah ngerasa ngadepin Gen Z itu kok susah ya atau ngadepin Gen Z itu kok kayak baperan ya dikit-dikit resign dikit-dikit apa gitu ya kayak kok lemah gitu apa gimana. Nah, kita di sini mau coba breakdown ya, gimana sih kita bisa nggak cuma memanage, tapi juga beradaptasi dan membangun sistem kerja yang relevan, karena memang dunia kerja itu kan terus berevolusi ya. Tempat kami banyak yang Gen Z, siap mana Nila. Ini cocok nih webinar, ikut webinar ini. Oke, jadi Gaji Hafta kali ini kita juga mengajak Kosugi nih teman-teman. Mungkin ada yang udah kenal, udah tahu, atau mungkin nggak asing karena beliau ini lumayan aktif ya di Instagramnya ya. Halo Kosugi, apa kabar Kosugi? Halo, Kak Halo. Dilan. Halo, teman-teman HRD ya, HRD ataupun ada business owner semuanya. Selamat siang dan salam kenal semuanya. Oke, jadi Coach Sugi ini kayak udah makan garam di dunia talent dan rekrutmen ya teman-teman. Beliau merupakan seorang praktisi SDM dan edukator karir dengan pengalaman lebih dari 10 tahun loh sebagai seorang yang expert generalis berpengalaman di talent acquisition, employer branding, HR operation, and sustainability. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai lead recruitment di salah satu perusahaan nasional, sekaligus aktif sebagai career educator dan content creator juga di Instagram pribadinya @wit.kosugi. Betul gitu ya Kosugi ya? Benar sekali, Oke. Kak. Oke, dan kita juga ada speaker kedua nanti dari Gaji Hub, ada Mbak Destin di sini. Halo Mbak. Halo Kak Eh, Nirel. udah siap ya nanti ya membagikan insight juga ya kepada teman-teman di sini ya. Yes, sudah siap. Oke, jadi webinar kita akan berlangsung dari pukul 2 sampai 4 WIB nanti dan akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama akan ada pemaparan materi dari Kosugi, lalu dilanjut sesi kedua dari Mbak Destin selaku senior konsultan dari Gaji Hub, dan yang terakhir nanti akan ada sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman yang nanti mungkin di pertengahan materi udah pengen bertanya gitu ya, boleh di notes dulu ya, dicatat dulu biar nggak lupa nanti pertanyaannya karena kita akan buka sesi tanya jawabnya di akhir nanti. Oke. Dan aku juga mau ngingetin nih buat teman-teman kalau kita ada benefit berupa soft copy materi, e-certificate, saldo e-wallet bagi penanya aktif, voucher diskon 40% berlangganan Gaji Hub, dan dari Kosugi juga ada special diskon 30% for job interview coaching program, special diskon 15% for all digital product dari Kosugi.
Oke, menarik banget ya teman. Tapi untuk ngeklaim benefit-benefit tersebut, teman-teman wajib mengisi 3 form, yaitu ada formulir pendaftaran yang pastinya Indonesia. Basis kantornya kan Amerika. tolong di yang pastinya juga udah pada ngisi ya ini formulir pendaftaran ya. Nah, yang belum ngisi tolong diisi ya, karena nanti nggak bisa diklaim kalau ada satu aja yang nggak keisi, nanti nggak bisa diklaim untuk benefitnya. Ada pendaftaran, presensi, dan feedback. Nanti untuk presensi dan feedbacknya bisa dikirimkan sama tim nanti setelah akhir pematerian dari speaker kedua gitu. Oke deh teman-teman, tanpa berlama-lama lagi ya kita langsung aja masuk ke sesi pertama, pemaparan materi dari Kosugi. Udah ready aku ya? Yes, yes Oke. Kak. Oke, mungkin bisa langsung aja kok kepada Kosugi, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, sebentar ya saya share dulu materinya. Oke, Sudah muncul di Kak Nira? masih loading? Masih loading ya? Iya. Nah, sudah. Sudah ya. Oke, izin saya sapa sekali lagi buat Bapak Ibu semua, baik yang dari profesional di bidang HR maupun yang business owner ataupun perwakilan dari perusahaan. Oke, terima kasih Kak Nira sudah memperkenalkan, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Gaji Hub yang sudah memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk saya bisa sharing ke Bapak Ibu semua. Jadi sifatnya ini boleh dua arah ya. Jadi saya sambil presentasi, kalau ada pertanyaan boleh juga nanti dikasih kode ke moderator ataupun nanti melalui via directly via by chat ya. Boleh. Silakan nanti buat Bapak Ibu semua. Oke. Jadi terakhir ini saya sebagai lead recruitment sering berhadapan dengan kandidat langsung. Jadi kalau kita bicara mengenai kandidat, mostly itu kebanyakannya dari job seeker yang Gen Z. Suara saya masih lancar ya? Tes dulu. Oke. Masih kok. Nah, jadi ya waktu interview sebenarnya banyak juga panelis ya atau people manager selalu bilang waktu interview kandidat ini oke loh. Tapi kenapa setelah udah join 3 sampai 6 bulan kok agak berbeda ya? Jadi semangatnya bisa berbeda. Sebagian maybe udah underperform, ada juga sebagian yang mungkin udah mulai demotivasi, ada juga sebagian yang udah cari opportunity di tempat lain. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua juga mengalaminya sendiri, atau mungkin ada sharing juga dari teman-teman yang di, ya jadi ya banyak juga sebenarnya dari Genji sendiri juga mengeluh ya bahwasanya di zaman sekarang ini yang udah serba modern, tapi kenapa ada atasan yang kalau tanda kutip tidak kolaboratif gitu ya. Jadi sifatnya apa nih senioritas gitu ya. Nah, nanti kita akan sharing lebih jauh lagi. Jadi ada juga sebuah stereotip bahwa Genji saat ini kok nggak loyal. Ya, saya yakin Bapak Ibu semua juga setuju ya untuk statement ini ya. Nah, nanti kenapa ya kok bisa disebut nggak loyal? Nanti saya akan spill juga di dalam materi presentasi ini. Nah, Bapak Ibu semua, jadi kita sadari realita dunia kerja sekarang ini 40%-nya itu tenaga kerja aktif di Indonesia itu dominasinya sekarang ada Gen Z. Tadi saya yakin tadi ada Bu Anissa tadi ya kalau nggak salah ya, bahwa banyak Gen Z di perusahaannya beliau ya. Jadi 40% tenaga kerja aktif sekarang ini adalah Gen Z semua. Jadi sebenarnya hampir setengahnya adalah generasi yang dibesarkan di zaman di era pandemi. Jadi mereka sebagian besar adalah orang-orang yang memang aktif sekali di dunia digital ya. Tapi salah satu kelemahan mereka adalah di komunikasi karena memang nggak langsung jumpa dari face to face ya. Jadi secara interaksi sosial nggak, karena kan di era pandemi kan ya kita tahu sendiri lah ya, semuanya ada serba waktu itu serba virtual ya. Jadi itu dampak salah satu
terhadap generasi saat ini gitu ya. Nah, jadi berdasarkan hasil survei rata-rata masa kerjanya itu hanya bertahan 1,2 sampai 1,8 tahun. Nah, Bapak Ibu semua juga setuju kalau Gen Z saat ini bisa tahan selama-lama 2-3 tahun itu udah hebat sekali. Ya, tapi rata-rata 2 tahun pindah, nanti 2 tahun lagi pindah, 2 tahun lagi pindah gitu ya. Jadi beda seperti 10 tahun yang lalu. Jadi kalau saya membayangkan dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya, banyak people manager selalu bangga dengan generasi yang 10 tahun yang lalu bisa kerja sampai di atas 10 tahun di perusahaan yang sama gitu ya. Nah, jadi 68% resign itu bukan karena gaji Bapak Ibu semua, tapi karena nggak merasa connect sama tempat kerjanya. Jadi tempat kerja ini saya garis bawahi. Jadi banyak faktor yang pengaruh tempat kerja. Salah satunya apa? Atasan langsungnya. Ya, yang kedua budaya kerjanya. Yang ketiga lingkungan kerjanya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Jadi tantangan hari ini bukan soal nyari talenta. Jadi saya yang berpengalaman lama di bidang rekrutmen, saya pikir nyari kandidat itu nggak susah. Ya, tapi setelah udah dapet, yang susah itu adalah mempertahankannya. Terus bukannya sekedar mempertahankan, gimana supaya bisa membuat mereka produktif. Itu yang jadi tantangan tersendiri, Bapak Ibu semua. Nah, jadi perubahan ekosistem kerja juga sedang berlangsung, ya. Saya yakin sebagian besar Bapak Ibu juga mengalaminya sendiri. Kalau dulu senioritas kuat banget. Saya masih ingat 10 tahun yang lalu itu, kalau saya baru join itu saya selalu respect dengan namanya senior. Apalagi dengar dia udah kerja di atas 10 tahun, 20 tahun gitu ya. Jadi dia tuh kebahasanya kita tuh dia datuknya gitu ya. Jadi ya kita bangga sama pencapaian dia gitu ya. Jadi nah tapi sekarang bukan itu. Sekarang lebih kepada transparansi yang tinggi gitu ya, keterbukaan gitu. Nah, kalau dulu stabilitas itu dihargai banget. Jadi kalau kerja tuh kalau yang udah lama-lama tuh bangga banget dia sharingnya. Saya udah kerja 30 tahun katanya. Wow. Ya. Nah, ini juga jadi tantangan tersendiri dengan adanya Genji. Rata-rata masa kerja kan 1 sampai 2 tahun ya. Nah, itu jadi sebuah stereotip kalau nggak kerja lebih dari 3 tahun, muncul sebuah label baru bahwasanya Genji adalah pekerja yang tidak loyal. Nah, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ini tergantung konteksnya apa dulu gitu ya. Jadi kalau Genji dia pindah tapi ke tempat yang bisa lebih baik, berarti dia laku gitu ya. Ada yang mau meng-hire Genji ini. Jadi sebenarnya bukan berarti dia nggak loyal gitu, tapi sebenarnya ada orang yang lebih tahu, yang lebih butuh Genji ini dari segi kompetensi maupun skill yang relevan di perusahaan tersebut gitu. Nah, berarti ada sesuatu yang memang mesti kita evaluasi gitu ya. Nah, kalau dulu manajemen top and down, ya jadi bos suruh apa ya bawahan harus kerjain gitu kan. Oh sekarang udah nggak begitu, ya sekarang zamannya udah berbeda. Nah, kalau dulu informasi serba minim, sekarang informasi aja banyak gitu ya di dunia digital. Mau dari ChatGPT ya, atau dari Mbak Google ya, semua informasi itu tersedia, atau dari podcast dan lain sebagainya. Apalagi banyak muncul kreator-kreator di bidang edukator gitu ya. Nah, kalau dulu teknologi itu sebagai tambahan. Jadi kok bisa menguasai teknologi A, bagus gitu ya. Tapi sekarang udah sebuah keharusan. Nah, saya yakin Bapak Ibu juga menyadari Genji saat ini sangat expert di bidang digitalisasi. Ya, jadi ya sebenarnya saya juga di generasi milenial ya. Jadi saya juga sebenarnya kok dibandingkan dengan Genji saat ini, saya mesti belajar lebih banyak lagi gitu ya. Apalagi kalau ada aplikasi baru ya, saya perlu waktu untuk mempelajarinya. Nah, tapi kalau generasi sebelum milenial ini jadi sebuah tantangan juga. Kenapa? Karena mereka merasa udah
punya apa namanya punya energi yang lebih untuk belajar adaptasi digitalisasi, tapi bisa gitu, tapi nggak secepat seperti Genji yang saat ini ya. Jadi contoh nyatanya, kalau dulu mana ada namanya AI assistant gitu ya, content strategist, machine learning engineer gitu ya. Nah, 3 tahun terakhir ini muncul satu role baru ya, yang ini menandakan bahwasanya perkembangan sudah menyesuaikan dengan generasi saat ini gitu, Bapak Ibu semua. Nah, bagaimana memahami Genji tapi tanpa memberikan stereotip gitu. Saya nanti butuh juga Bapak Ibu semua, ya boleh nanti volunteer, boleh sharing juga di tempat Bapak Ibu saya seperti apa ya. Jadi sekarang Genji ini di label males ya. Jadi sebenarnya bukan males sih, Genji itu sebenarnya dia cepat belajar, tapi cepat bosan gitu ya. Kalau gitu-gitu aja. Makanya kenapa sekarang Genji ini lebih senang ke dunia kreatif. Ya, jadi karena kenapa? Karena ya nggak ada bosan-bosannya gitu kan. Ya, jadi mereka malah di dunia kreatif ini lebih cepat adaptif dengan teknologi. Ya, jadi mereka juga sebenarnya ingin growth, ya, ingin komunikasi yang jelas, ingin lingkungan yang positif, yang sehat gitu ya. Nah, ini sebenarnya jadi tantangan tersendiri juga untuk perusahaan yang memang masih mengadopsi sistem dari tahun 2000 sampai 2010 yang sekarang udah 2025 masih belum berubah. Ya, jadi bagi Genji saat ini bisa jadi kita memberikan dia label apa namanya mental strawberry ya. Sebenarnya Genji saat ini juga memberikan label kepada kita bahwa kita ini perusahaannya top sih katanya. Seperti itu ya. Jadi ya jadi terjadi yang namanya salah paham ya. Jadi kalau perusahaan melihatnya Genji saat ini gampang resign ya. Sebenarnya mereka resign itu cepat kalau tidak melihat ada arah sama tujuan yang jelas. Ya, jadi bukan karena ini manja nih gitu ya atau mental strawberry ya. Sebenarnya bukan sih. Ya, jadi Genji tidak loyal. Sebenarnya nggak loyal juga ya. Nggak loyalnya itu karena memang nggak ada struktur yang jelas, nggak ada job desk yang jelas. Disuruh kerja ini tapi detailnya diminta Genji bervisualisasi gitu ya, menebak-nebak. Jadi udah beda gitu ya. Jadi memang sebenarnya harus jelas job desk-nya ya. Jadi sehingga mereka eksekusinya itu juga objektif gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ya budaya juga harus saling menghargai. Jadi sebenarnya Genji itu walaupun berada di level starting position ya sebagai fresh graduate, tapi bukan berarti mereka tidak bisa memberikan kontribusi. Jadi sekarang udah zamannya kolaborasi dua arah. Ya, jadi atasan harus melihat Genji ini adalah sebuah aset, bukan sebuah apa namanya ya, sebuah alat untuk mencapai tujuannya atasan gitu. Ya, jadi mindsetnya harus berubah gitu. Oke, this is my point of view ya. Jadi sebenarnya ada 3 level adaptasi untuk kita yang profesionalnya di bidang HR ya. Jadi level satunya itu apa? Adaptasi dari segi operasional. Ya, jadi fokus mengatur ulang proses dasarnya dulu. Fondasinya juga dibenarin. Misalnya apa? SOP rekrutmen diperbaharui. Ya, dulu kalau mau rekrut kandidat itu mungkin interviewnya sampai 4-5 kali. Apakah masih perlu gitu? Ya, mungkin objektif yang mau dicapainya itu lebih pada based on kompetensi or skill gitu. Jangan lagi yang seperti 10 tahun yang lalu gitu kan. Nah, onboardingnya lebih rapi, lebih detail, lebih jelas gitu ya. Jadi onboardingnya 3 hari pertama apa yang mesti disampaikan. Misalnya harus ada sesi dengan HRD-nya dulu. Setelah itu nanti ada sesi core value misalnya, budaya perusahaan. Lalu nanti dilanjutkan dengan sesi perkenalan dengan tim tempat new joiner berada di bidangnya misalnya gitu ya. Misalnya kalau dia di bagian accounting berarti dikenalkan dengan baik dengan departemen accountingnya. Jadi sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar gitu ya. Jangan
departemen tidak mengenal dengan baik siapa yang ada di timnya gitu ya. Jadi dia cuma kenal siapa yang jadi badinya gitu ya. Jadi, tapi semua secara overall nggak kenal new journalnya ini. Jadi selanjutnya ya job desk dia harus diperjelas gitu ya. Kalau job desk yang masih 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, yang udah nggak relevan lagi gitu. Ya jangan sampai Genji ini diberikan kesempatan untuk mengasumsi. Jadi nanti kalau udah hasilnya udah keluar nggak sesuai dengan ekspektasi atasan, dibilangnya nggak bisa kerja. Padahal job desk yang nggak jelas gitu ya. Jadi komunikasi juga harus lebih terstruktur. Ya nggak bisa komunikasinya. Coba kamu tanya, dia nanya ke A suruh nanya ke B. Nanya ke B, disuruh nanya lagi ke A. Nggak jelas komunikasinya gitu kan. Nah, jadi sebenarnya fondasi awalnya itu mesti diperbaiki dulu, disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini ya. Yang kedua baru di level adaptasi dengan relasionalnya gitu ya. Fokus hubungan, kepemimpinan sama komunikasi. Jadi leadernya tuh harus belajar komunikasi dua arah. Nggak kayak dulu lagi ngebos. Pokoknya saya minta kamu ngerjain ini, kamu kerjain katanya. Oh, nggak gitu lagi gitu ya. Itu yang mungkin disebut Genji sebagai atasan yang toksik. Ya, nanti kalau misalnya ada juga profesional muda di bidang HR, nanti boleh sharing juga ya. Benar nggak ini ya? Coba tolong divalidasi dulu. Ya, jadi kalau misalnya komunikasi yang dua arah itu yang lebih kepada ada feedback lebih bagus. Ya, jadi Genji ini merasa dia dilibatkan, ya, pendapatnya didengarkan gitu. Ya, jadi ada feedback mingguan gitu ya. Jangan udah mencapai deadline di akhir bulan baru diberikan feedback gitu ya. Wah, selama ini ngapain dirinya gitu kan. Jadi nggak terukur dia. Jadi ya, jadi harus adalah ruang dialog, bukan hanya instruksi juga gitu ya. Jadi mungkin tanya gimana progresnya ya, ada nggak kendala. Jadi ada proses dialog. Itu jangan udah di awal bulan udah closingan baru apa namanya istilahnya, baru direpetin gitu ya. Nah, jadi pemimpin itu harus belajar memahami konteks hidup Genji saat ini. Jadi Genji sekarang ini harus dipahami ya. Sebenarnya dipahami bukan berarti atasan harus memahami Genji, siapa yang main Genji, bukan seperti itu, Bapak Ibu semua ya. Jadi artinya apa? Ya, Genji sebenarnya ingin membangun sebuah kepercayaan, apalagi dengan atasan langsungnya gitu ya. Jadi cara membangun kepercayaannya itu apa? Ya semakin banyak interaksi gitu ya. Jadi ada kebangun namanya trust gitu ya. Nah sebenarnya di dunia kerja ada satu yang saya bilang investasi yang sebenarnya nggak banyak perwakilan dari perusahaan tahu ya. Jadi investasinya apa? Trust gitu ya. Jadi trust itu ada sebuah investasi di masa mendatang. Jadi bukan soal investasi uang doang ya. Jadi perusahaannya ada investasi trust itu, membangun trust supaya apa? Jadi Genji ini adalah calon pemimpin di masa depan. Jadi kalau misalnya selalu stigmanya Genji nggak bisa kerja, jadi nanti siapa yang akan meneruskan tongkat kepemimpinan gitu loh, ya. Nah untuk level 3-nya adalah adaptasi strategis. Ya, fokus membangun sistem yang tumbuh untuk jangka panjang. Ya, misalnya harus ada kalimat yang jelas, ya. Jadi sekarang misalnya saya masih ingat 10 tahun lalu tuh, nanti Bapak Ibu boleh dikasih pandangannya juga ya, sharing pengalamannya. Kalau 10 tahun yang lalu tuh ada namanya position, job title tuh admin. Nah, jangan dari dulu tuh admin aja, udah kerja 10 tahun masih admin gitu kan. Jadi harus ada dong misalnya karipet dari admin jadi supervisor admin. Ya, jadi kepala bagian administrasi. Atau mungkin job title-nya disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Ya. Jadi ada admin atau nanti udah transformasi ke dunia digital namanya apa? Data analis gitu ya. Jadi harus job title-nya juga harus menarik. Jadi supaya nanti Genji juga tertarik dengan posisi yang ditawarkan. Karena kalau kedengarannya admin kan gimana? Coba saya nanya Kak Nilai ya. Ada posisi namanya admin, berarti kerjaannya kaku kan? Ya. Tapi kok data analis mungkin lebih, menarik ini apa nih gitu ya. Jadi lebih memicu sebuah rasa penasaran gitu ya. Nah, jadi performance management modern ya. Jadi kalau dulu saya masih ingat yang jadi KPI apa? Kehadiran. Dalam sebulan tuh ada absen berapa kali gitu kan? Keterlambatannya berapa kali? Oh, sekarang bukan zamannya seperti itu lagi ya, tapi
harus saya bilang masing-masing perusahaan punya aturan dan kebijakan sendiri ya, tapi ini harus dipertimbangkan. Mungkin performance manajemennya lebih terukur ya. Misalnya apa? Dikasih target 1 bulan itu, kalau yang di dunia sosial media misalnya harus produksi 30 konten, kan jelas kan? Bukan karena dia terlambat datangnya gitu loh, tapi lebih terukur ya. Jadi itu salah satu performance management modern yang mesti dievaluasi Bapak Ibu semua. Oke, jadi tantangan HRD di zaman sekarang apa ya? Nah, yang pertama ada gap di soft skill ya. Ya, sebenarnya saya menganalogikannya gini. Genji ini kan besar dan bertumbuh di zaman-zaman peralihan konvensional ke dunia digital. Ya, waktu di zaman-zaman pandemi. Kita pandemi kan kurang lebih 3 tahun ya, 2019 sampai 2022. Malah 2023 baru mulai menyesuaikan normalisasi kembali ya. Jadi Genji ini jago teknis. Kalau digitalisasi saya yakin ya harus diakui kita yang generasi milenial masih kalah sama Genji. Ya. Tapi banyak yang lemah juga di Genji saat ini apa komunikasi profesional. Jadi mereka terlalu fleksibel ya. Jadi komunikasi profesionalnya jadinya perlu dikembangkan lagi gitu ya. Dan nggak suka yang terlalu kaku gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada atasan langsung yang memang gap usianya terlalu jauh. Ya sebenarnya mungkin atasan langsungnya nggak ada maksud mau apa namanya komunikasi satu arah ya. Tapi diterjemahkan kok atasannya ini agak galak gitu ya. Jadi ada juga seperti itu ya, sama manajemen emosi. Jadi Genji saya ini sebenarnya ya katanya sih memang ada rada temperamen juga ya, jadi gampang terdistraksi gitu ya. Nah, dan prioritas kerja juga karena terlalu fleksibel. Jadi kalau nggak ada job desk yang jelas, jadi semuanya jadinya nggak ada yang siap gitu ya. Jadi prioritas kerja itu tergantung bagaimana atasan langsung mensupervisi, memonitoring, ya, yang tadi tujuannya tadi supaya di setiap pertemuan ada proses follow up progress gitu ya. Tanya kendalanya apa, jangan nanti udah sampai di awal bulan baru digas semua gitu loh. Ya, yang kedua ada mismatch ekspektasi kerja. Genji inginnya fleksibel, ya, tapi banyak perusahaan maunya yang apa? Yang terstruktur, terorganisir gitu ya. Nah, ini juga mesti dipertimbangkan kembali ya. Maka kenapa Genji saat ini lebih senang kalau bergabung di perusahaan startup karena lebih fleksibel ketimbang di perusahaan yang konvensional yang udah berdiri puluhan tahun gitu ya. Yang selanjutnya adalah turnover yang tinggi. Nah, saya yakin Bapak Ibu semua yang berkecimpung di dunia profesional HRD ya, HR pasti mengalami yang namanya turnover ya. Yang tadi Genji kerjanya 1 tahun udah resign, 2 tahun udah resign, nggak ada yang betah di atas 3 tahun. Yes. Ya, apalagi di dunia startup juga sama ya. Kenapa? Karena memang rata-rata kalau dunia startup begitu baru mau berkembang, dia kan butuh kandidat talent pool yang memang di bidang yang sama. Jadi terjadinya namanya hijack menghijack gitu kan. Nah, jadi ini yang terjadi fenomena saat ini gitu. Nah, perubahan teknologi yang begitu cepat. 3 tahun lalu kayaknya nggak ada deh yang AI ya. Sekarang lagi heboh-hebohnya apa? AI otomasi ya. Jadi sehingga menciptakan apa? Lore yang baru. Ya, jadi ada yang sebenarnya AI engineer gitu ya. Nah, jadi kalau udah ada perubahan teknologi yang begitu cepat, berarti nanti akan ada yang namanya kebutuhan skill yang baru kembali. Nah, ini sebenarnya yang perusahaan harus perhatikan lebih supaya bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman di saat ini. Nah, ini leadership Genji ya. Jadi ya sebenarnya Genji ini harapannya yang simpel aja deh, tapi yang agak manusiawi gitu ya. Jangan terlalu kaku, terlalu apa namanya otoriter gitu ya.
Jadi Genji nggak butuh leader yang sebenarnya sempurna banget ya. Nanti coba tolong divalidasi. Mereka butuh leader yang jelas dan bisa memahami, punya empati yang tinggi gitu. Ya, ya misalnya aja, kok di hari Minggu jangan dong di WA lagi gitu kan. Hari Senin ke Jumat, mungkin ada yang hari Senin ke Sabtu kita udah totalitas tuh. Masa iya hari Minggu mesti di follow up lagi gitu kan? Harus punya empati dong. Kapan kita nanti apa namanya healingnya ya? Mana nih life balance-nya kami gitu gitu. Jadi dia juga harus bisa memahami Genji itu sendiri gitu ya. Jadi leader yang efektif itu menurut versinya Genji adalah jelas arah dan ekspektasi. Ya, jangan baik-baik tapi sebenarnya nggak ada ekspektasinya gitu, tapi di ujung-ujungnya digas gitu. Ya, jadi harus konsisten juga. Ya, tidak meledak-ledak. Nah ini sebenarnya atasan meledak-meledak ini sebenarnya red flag banget ya. Bentar-bentar marah gitu ya, apa yang moodnya berubah-berubah gitu, susah ditebak gitu kan. Malah sebenarnya dia yang harus memahami Genji, jadi sekarang jadinya Genji memahami atasannya gitu kan, balik jadinya ya. Jadi ya harus memberikan feedback yang cepat juga gitu, jangan dibiarkan terlalu lama kehilangan arah baru dimarahin gitu ya. Menghargai usaha bukan hanya hasil. Jadi ya memang benar harus dikasih tujuannya jelas ya supaya riset oriented gitu ya. Tapi prosesnya juga kita harus mesti hargai gitu. Kalau misalnya nggak capai tujuan, kendalanya di mana sih gitu ya. Nah itu tadi yang saya bilang harus punya empati juga jadi atasan gitu. Nah contoh misalnya kerjaannya sebagus mungkin ya, kan ambigu ya gitu. Gimana ya kerjaan sebagus mungkin ya gitu. Tapi coba deliver 3 drag masing-masing 1 menit jalannya ini. Nah jadi kan jelas kan. Jadi nanti Genji udah tahu dia gimana ini gitu kan. Jadi kalau jelas apa namanya terorganisir, mereka kerjanya juga mudah gitu. Ya jadi nggak menebak-nebak, membaca isi pikiran atasannya gitu loh. Oke, jadi apa yang mesti dilakukan untuk profesional, khususnya kita yang berkecimpung di dunia HRD nih ya. Ya, jadi sebenarnya kalau udah kita rekrut, ya kita harus mempertimbangkan onboarding yang bagus. Jadi coba dievaluasi lagi mengenai SOP onboardingnya gitu ya. Jangan begitu udah dapet talentnya langsung saja di plotting di departemennya sendiri gitu ya. Nggak ada proses perkenalan langsung disuruh kerjain kan, show culture ya gitu ya. Jadi kalau bisa ya ada sesi dengan HR-nya, ada sesi co-value-nya, jadi ada sesi introduction dengan departemen terkait gitu ya, ada penyambutannya gitu. Jadi kan sebenarnya jadinya kayak ada keluarga yang menyambut Genji ini gitu ya. Jadi sangat welcome dengan kedatangan Genji di perusahaan tersebut gitu. Ya, jadi buat kalimat yang jelas gitu. Jadi kalau dulu yang tadi saya bilang admin, sampai saat ini masih job title-nya admin. Nanti Genjinya udah kerja 5 tahun masih admin gitu ya. Nah, coba dipertimbangkan lagi gitu. Jadi dunia udah berubah gitu. Kalau memang mau Genji yang punya talenta yang bagus ini tetap bertahan, ya harus dibuat sesuatu yang sifatnya jadinya menghargai kedatangan dia, keberadaannya gitu ya. Jadi sehingga Genji itu juga merasa betah di tempat kerjanya Bapak Ibu semua ya. Jadi selanjutnya bangun komunikasi 2 arah gitu ya. Jadi diminta pendapatnya, kasih feedback, terus berani memberikan kepercayaan kepada Genji ini, misalnya udah ini kita ada project kecil kamu yang handle gitu ya, nanti baru dipantau progresnya, jadi supaya dia merasa tertantang, diberikan kepercayaan gitu. Ya jadi latih leader lagi di middle management ya. Saya yakin kalau untuk yang leader-leader yang saat ini khususnya di perusahaan-perusahaan yang startup ya, kebanyakan sih sebenarnya udah banyak yang sangat memahami Genji ya, keberadaan Genji. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan yang memang udah lama, biasanya memang harus butuh effort lebih untuk memahami apa sih maunya Genji ya. Jadi atasannya masih merasa Genji ini sebenarnya jadi sebuah apa ya,
bisa dibilang dari sebuah tantangan ya, harus memahami Genji saat ini lagi gitu ya. Nah, lalu bangun budaya produktivitas bukan jam kerja ya. Nah, dari produktif bukan pokoknya saya mau kamu overtime gitu ya. Jadi kalau nggak overtime berarti dinilai nggak produktif. Nah ini juga perlu dipertimbangkan kembali gitu ya. Integrasi AI untuk optimasi kerja. Jadi ini sekarang kan jam udah canggih ya. Jadi kalau masih serba manual, ini Genji juga perlu mempertimbangkan kenapa saya harus betah di sini gitu kan. Ini jam udah canggih loh gitu ya. Jadi kenapa kok masih manual, serba manual? Nah ini perlu dipertimbangkan ya. Jadi berikutnya adalah bangun kepercayaan. Jadi bukan kontrol gitu ya. Jadi bangun trust gitu. Jangan dikit-dikit micromanagement gitu ya. Kamu udah kerja sampai mana? Tiap jam ditanyain gitu ya. Saya yakin besoknya resign gitu. Ya, tapi coba bangun kepercayaan nih. Oke, saya kasih kamu waktu 1 minggu. Nanti di Jumatnya kamu mesti update ke saya. Progresnya dia sampai sejauh mana gitu. Nah, nanti di hari Jumatnya baru diajak diskusi apa kendala yang dia hadapi gitu ya. Jadi ya sebenarnya Genji mau dikembangkan gitu ya bukan anti kritik juga si Genji, jadi dia maunya sebenarnya kalau ada yang salah bilang gitu ya. Jadi tugas HR bukan hanya merekrut tapi membangun jembatan antara visi bisnis ya, perilaku generasi yang baru dan budaya kerja yang sehat. Nah ini sebenarnya yang di zaman saat ini menurut Genji belum sesuai dengan apa yang mereka mau gitu ya. Nah, ini jadi sebuah tantangan buat kita semua gitu ya. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini, workplace reboot, yaitu dimulai dari human resources-nya gitu ya. Dimulai dari kita sebagai HRD untuk memahami, kita sebagai jembatan untuk memahami Genji dan memahami kebutuhannya perusahaan. Seperti itu. Oke, terakhir, saya senang dengan satu kalimat ini ya. Jadi buta huruf abad 21 bukan tentang tidak bisa membaca atau menulis, tapi ketika seseorang tidak bisa menjaga perasaan orang lain, tidak bisa membawa diri dan tidak mampu melihat perspektif yang positif dari orang lain. Nah, ini mungkin saya tujukan kepada semua atasan. Ya, jadi belajar memahami perasaan orang lain dalam hal ini Genji ya, harus bisa membawa diri. Jadi bukan anti Genji gitu ya, tapi harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan generasi zaman sekarang ya, dan harus bisa menghargai sudut pandang Genji. Mungkin tujuan mereka mau membantu gitu ya, bukan menyusahkan kita sebagai atasan ya, atau leader ataupun perwakilan dari perusahaan ya. Kira-kira begitu, saya kembalikan lagi ke Kak Niler. Terima kasih. Oke, itu dia materi dari Kosugi. Wah, bagus banget kok. Terima kasih ya atas pemaparan materinya. Sangat insightful ya, teman-teman. Tadi kita udah dibukakan perspektif baru tentang gimana sebenarnya Gen Z itu, apa yang mereka butuhkan, gimana cara kita bisa beradaptasi, nggak cuman apa ya, kita mengenal gitu ya, lebih mengenal mereka lebih dalam karena dunia kerja kan terus berevolusi ya. Jadi memang kita tetap harus ada yang apa ya, ada adjustment gitu ya kok ya, biar tetap relevan gitu di dunia yang lebih modern ini gitu. Oh, Oke baik. deh. Oke, kalau gitu kita mau lanjut dulu nih ke sesi pemaparan materi yang kedua. Untuk nanti ada yang mau diskusi atau tanya jawab bisa setelah ini ya. Kita lanjut dulu ke sesi kedua, pemaparan materi dari Mbak Destin selaku senior konsultan dari Gaji Hub. Tapi sebelum itu kita tonton dulu video singkat dari Gaji Hub. Boleh dibantu operator? Masih hitung gaji manual, rekap absensi manual, transfer gaji satu-satu ke banyak bank. Akibatnya, perhitungan rawan salah, proses lambat dan memakan waktu. Saatnya beralih pakai Gaji Hub. Hitung gaji beserta pajak dan BPJS
Masih hitung gaji manual, backup absensi manual, transfer gaji satu-satu ke banyak bank. Akibatnya, perhitungan rawan salah, proses lambat dan memakan waktu. Saatnya beralih pakai Gaji Hub. Hitung gaji beserta pajak dan BPJS otomatis, sistem absensi terintegrasi dengan payroll, satu klik untuk transfer gaji ke berbagai bank sekaligus. Yuk kelola manajemen HR dan payroll dengan Gaji Hub. Oke, itu tadi video singkat dari Gajiyap ya. Mohon maaf karena di sini sinyalnya kayaknya lagi agak terganggu ya teman-teman. Kayaknya mau hujan badai ini ya, udah agak gelap langitnya. Oke, kalau kayak gitu langsung aja masuk ke pemaparan materi dari Mbak Destin selaku senior konsultan dari Gajihub. Untuk Mbak Destin, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Nirel atas waktunya. Begitu ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu kalian. Salam kenal kembali. Saya Destin. Di sini saya yang akan membantu terkait dengan penjelasan singkat begitu ya, terkait dengan webinar pada sore hari ini. Begitu. Mungkin dari tim operator boleh dibantu dalam share screen ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi seperti tema pada webinar sore hari ini, yaitu Workplace Reboot Adaptasi HR di Era Gen Z. Begitu ya. Mungkin kita langsung saja masuk di slide yang pertama, yaitu terkait dengan HR di era baru. Itu sama dengan data driver, bukan feeling based. Gitu. Jadi saat ini HR itu tidak lagi bisa mengandalkan intuisi begitu ya Bapak Ibu ya atau berdasarkan perasaan saja dalam pengambilan keputusan, melainkan saat ini perusahaan itu juga sudah berkembang dan juga sudah sangat modern begitu ya Bapak Ibu. Jadi dituntut untuk memang harus bergerak cepat dan juga akurat sehingga setiap keputusan HR itu memang harus mempunyai dasar data yang kuat begitu. Jadi poin yang pertama adalah terkait dengan data itu harus sebagai dasar keputusan. Jadi jangan sampai untuk keputusan ini diambil berdasarkan perasaan saja, begitu ya. Jadi terkait dengan absensi, tingkat kehadiran, lembur, kinerja, begitu ya. Itu semuanya harus dianalisis untuk menentukan langkah HR berikutnya, begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan mengurangi bias. Jadi pendekatan feeling based itu terkadang begitu ya, itu sering menimbulkan ketidakadilan, terutama pada penilaian kinerja. Seperti itu dengan data, kemudian penilaian lebih objektif sehingga terkait dengan ini itu juga lebih transparan begitu. Kemudian yang ketiga terkait dengan insight itu lebih real time begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi HR pada saat ini memang dituntut supaya mampu membaca tren dari data yang tersedia supaya memprediksi masalah sebelum terjadi, misalnya penurunan engagement atau resiko resign dari masing-masing karyawan. Seperti itu. Begitu kemudian terkait dengan dashboard HR itu juga membutuhkan saat ini ya, HR itu membutuhkan dashboard sebagai single source of truth begitu. Sehingga seluruh keputusan itu dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. Seperti itu. Begitu terkait dengan HR di era baru, memang nanti fokusnya itu bukan hanya berdasarkan perasaan saja, melainkan berdasarkan data. Begitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin boleh di next kembali. Jadi untuk adaptasi sistem kerja untuk Gen Z begitu ya. Jadi terkait dengan Gen Z sendiri saat ini itu memiliki karakteristik mungkin boleh di slide kembali, mohon maaf. Ya. Jadi terkait dengan adaptasi sistem kerja untuk Gen Z. Jadi memang Gen Z ini mempunyai karakteristik kerja begitu ya yang berbeda dibandingkan dengan generasi sebelumnya begitu. Jadi memang berbeda dengan gen milenial begitu ya ataupun di atasnya begitu. Jadi memang Gen Z ini mereka itu cepat dalam beradaptasi dengan teknologi, kemudian terkait dengan komunikasi pun juga mereka lebih ingin fleksibel seperti yang sudah disinggung Kosugi tadi begitu ya dan juga memang untuk komunikasinya ingin yang lebih instan begitu. Nah, terkait dengan adaptasi sistem kerja untuk Gen Z ini itu memang
fleksibilitas itu bukan hanya soal WFH saja, begitu. Jadi fleksibilitas bagi Gen Z itu artinya fleksibel terkait dengan komunikasi, cara kerjanya, jadi tidak kaku begitu. Kemudian terkait dengan metode penyampaian tugas dan juga kontrol terhadap workflow-nya sendiri, begitu. Dan terkait dengan komunikasi ini tadi, itu memang betul ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak hanya satu arah saja, melainkan dua arah antara atasan dan juga bawahannya, begitu. Jadi Gen Z itu butuh namanya kejelasan role, ekspektasi, timeline, dan juga hasil yang ditargetkan itu seperti apa. Jadi tidak seperti kode-kodean saja, begitu ya, tanpa arahan yang jelas, begitu. Kemudian selanjutnya terkait dengan adaptasi sistem ini sendiri itu memang dibutuhkan kolaboratif dan juga partisipatif begitu. Jadi Gen Z ini ingin dilibatkan ya Bapak Ibu ya. Jadi dalam diskusi, kemudian terkait dengan meeting begitu, itu memang juga mereka ingin dilibatkan supaya juga berpengaruh kepada produktivitas kinerja mereka. Begitu. Kemudian yang terakhir itu adalah terkait dengan mobile first mindset begitu. Jadi segala proses HR terkait dengan absensi, izin, payroll, komunikasi itu memang diakses cepat melalui aplikasi. Jadi bukan lagi sekarang itu zamannya manual begitu ya. Seperti yang sudah disinggung Kak Sugi tadi, memang saat ini semuanya sudah sangat canggih ya Bapak Ibu untuk teknologi ini. Oleh karena itu memang teknologi ini menjadi inti atau memang mobile first dari adaptasi sistem kerja untuk Gen Z. Seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu terkait dengan performance management modern, itu memang Gen Z itu membutuhkan feedback yang cepat dan jelas, begitu ya. Jadi pendekatan penilaian kinerja itu yang dilakukan misalnya setiap tahun sekali atau KPI-nya begitu ya sudah tidak relevan untuk Gen Z terkadang begitu. Jadi mereka itu lebih membutuhkan feedback yang cepat. Jadi hasil kinerjanya itu bisa dilihat secara cepat begitu dan juga spesifik detailnya itu seperti apa dan juga mereka ingin diberikan arahan. Jadi diberikan masukan ini seperti apa baiknya begitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian jadi memang pertama terkait dengan feedback itu harus real time dan juga dua arah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Gen Z itu lebih mudah berkembang ketika mereka mendapatkan masukan secepat mungkin setelah mereka menyelesaikan pekerjaan. Jadi tidak hanya KPI itu di akhir tahun saja, tapi mereka ingin masukan itu secepat mungkin ketika mereka sudah menyelesaikan pekerjaannya, begitu ya, apakah sudah sesuai atau belum. Begitu dan nanti terkait dengan performance tersebut itu juga harus dua arah supaya juga ada masukan dan juga dari Gen Z pun juga bisa memberikan pandangannya seperti itu. Kemudian penilaian ini harus objektif ya Bapak Ibu ya, artinya harus terukur dan juga bukan subjektif begitu. Selanjutnya terkait dengan one on one, mungkin para HR sering melupakan ini begitu ya. Jadi memang one on one itu perlu dilakukan supaya juga untuk mengevaluasi perkembangan kinerja para Gen Z tersebut begitu ya. Jadi one on one ini bisa singkat saja, eh, waktunya menyesuaikan begitu ya. Dan nanti bisa dijadwalkan juga antara atasan dan juga karyawan supaya apa? Supaya juga untuk mengecek progres karyawan tersebut itu sampai di mana. Kemudian hambatannya apa atau jika ada kendala juga bisa disampaikan dan juga untuk rencana perbaikan ke depannya supaya juga performance dari karyawan tersebut atau Gen Z tersebut itu juga makin optimal begitu. Kemudian terkait dengan penilaian atau KPI itu juga harus transparan. Artinya dengan indikator yang jelas atau KPI yang jelas itu sehingga Gen Z itu merasa lebih aman dalam tanda kutip begitu ya dan tahu apa sih yang harus dicapai selama masa bekerja begitu. Jadi mereka juga lebih bisa memantau terkait dengan standar KPI-nya itu ingin seperti apa begitu. Seperti itu, selanjutnya terkait dengan retention dan juga employee growth. Jadi pertama retention terkait dengan karyawan Gen Z itu bukan hanya soal gaji ya Bapak Ibu ya. Jadi yang lebih penting itu bagi mereka atau bagi Gen Z sendiri atau itu adalah terkait dengan perkembangan karirnya, kemudian lingkungan kerja yang green flag begitu ya, yang lebih sering di eh,
lebih dekat kata-katanya dengan Gen Z itu adalah green flag begitu ya, serta juga penghargaan. Jadi biasanya dikasih award ketika di akhir masa misalnya di setiap bulan begitu ya, itu nanti dikasih award supaya juga Gen Z atau karyawan itu juga bisa lebih semangat dalam bekerjanya. Begitu. Nah, penjelasan yang pertama adalah terkait dengan rencana pengembangan karir yang jelas. Jadi Gen Z ini ingin tahu jadi masa depan mereka di perusahaan itu seperti apa, seperti posisinya, kemudian timelinenya, dan juga langkah-langkah yang diperlukan itu apa saja. Begitu. Kemudian selanjutnya adalah terkait dengan pengembangan diri yang berkelanjutan atau micro learning begitu ya, mohon maaf. Dan jadi Gen Z itu mereka memang cepat belajarnya, tetapi juga cepat bosan, seperti yang sudah disinggung Ko Sugi tadi ya. Jadi mereka memang cepat belajar, namun juga sisi lainnya cepat bosan. Begitu. Maka dari itu, training, kemudian sertifikasi, dan juga micro learning itu sangat efektif Bapak Ibu, supaya meningkatkan motivasi kerja si Gen Z tersebut. Begitu. Kemudian yang ketiga, dibiasakan di lingkungan kerja itu harus yang positive vibe begitu ya, atau yang green flag itu tadi. Karena dengan lingkungan kerja yang memadai dan juga mendukung, maka Gen Z itu juga lebih merasa dihargai dan juga lebih tentunya juga lebih akan produktif begitu ya dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Begitu. Kemudian yang terakhir adalah recognition real time, artinya seperti yang sudah saya singgung tadi, jadi di awal itu eh, bisa diberikan seperti award begitu ya untuk kinerja karyawan yang memang sudah sesuai dengan standarnya begitu. Seperti pengakuan sederhana great job di grup atau aplikasi internal itu memang sangat penting dilakukan oleh atau dilakukan bagi Gen Z itu sendiri. Seperti itu. Nah, poin yang terakhir itu adalah terkait dengan penggunaan Iris dalam mengelola HR modern, begitu. Jadi memang Iris ini menjadi solusi utama, begitu ya. Mungkin boleh di next kembali. Jadi Iris itu memang hadir ya Bapak Ibu ya di perusahaan dan juga di bisnis-bisnis UMKM begitu ya. Juga untuk tujuannya adalah untuk mengelola kebutuhan HR di era serba cepat dan juga digital. Begitu. Jadi poin yang pertama itu adalah automatisasi administrasi. Jadi terkait dengan kebutuhan absensi, cuti, lembur, dan juga payroll itu dapat berjalan otomatis begitu ya. Sehingga HR itu dapat fokus pada strategi. Jadi bukan tugas manual saja. Begitu. Kemudian yang kedua terkait dengan monitoring kinerja dan juga produktivitas secara real time. Jadi Hiris ini hadir supaya perusahaan itu bisa memantau performa, kehadiran, aktivitas karyawan itu secara real time. Artinya lebih cepat daripada penggunaan secara manual sebelumnya. Begitu. Dan selanjutnya juga supaya memudahkan komunikasi antara HR dan juga karyawan itu sendiri. Seperti contohnya di high risk begitu, mohon maaf, itu adanya terkait dengan notifikasi, pengumuman, atau feedback yang bisa disampaikan langsung melalui sistem atau aplikasi. Jadi semuanya itu sudah by aplikasi, by sistem begitu ya Bapak Ibu sehingga tidak perlu untuk secara manual kembali menyampaikannya. Namun juga semuanya tertata, juga datanya pun sistematis, tidak ada yang tercacar begitu ya menggunakan sistem high-risk tersebut. Begitu. Kemudian terkait dengan penggunaan high risk itu sendiri adalah supaya membantu strategi retensi, begitu. Jadi data yang terkumpul di high risk ini memberikan insight penting ya Bapak Ibu ya untuk memahami kebutuhan karyawan itu seperti apa dan juga tindakan retensi yang tepat itu seperti apa. Begitu. Dan juga memang terkait dengan penggunaan high risk ini adalah salah satunya terkait dengan efisiensi biaya dan juga waktu. Begitu. Jadi proses HR itu jadi lebih cepat, begitu akurat sehingga juga lebih menghemat waktu, menghemat tenaga juga. Seperti itu. Begitu Bapak Ibu terkait dengan HR di era baru begitu ya khususnya untuk Gen Z sendiri nanti juga bisa dipelajari kembali dan juga lebih mendekatkan atau lebih eh, membuat inovasi yang baru begitu ya untuk lingkungan kerja yang adaptif untuk Gen Z itu sendiri.
Seperti itu. Begitu Bapak Ibu dari saya. Terima kasih. Saya sampaikan kembali atau saya lempar kembali kepada Kak Nira. Terima kasih banyak. Selamat sore. Oke, makasih Mbak Destin atas pemaparan materinya. Nggak kalah insightful ya teman-teman. Tadi kalau Kosugi kan terkait adaptasi dari sisi mindset dan pendekatan. Kalau Mbak Destin ini lebih ke sisi teknisnya ya. Mungkin kayak adaptasi sistem kerjanya, gimana cara pengelolaannya juga agar lebih terukur dan efisien. Oke deh, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, boleh dong teman-teman buat on cam sebentar. Kita mau foto bentar buat dokumentasi. Boleh yang memungkinkan untuk on cam, boleh on cam ya. Kita foto sebentar. Oke, masih ditunggu. Oke. Hmm? Oke, kalau sudah, tim operasional boleh boleh dibantu untuk screenshot kan? Oke, siap ya. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Sudah, terima kasih. Nah, oke. Aku juga mau ingetin ya teman-teman untuk isi presensi dan feedbacknya boleh dibantu kirimkan juga untuk formulir presensi dan feedbacknya bisa teman-teman isi nanti kalau apa namanya jangan sampai lupa nanti kalau kelewat juga nggak bisa klaim benefitnya. Oke lah tibalah kita di sesi tanya jawab nih teman-teman. Jadi nanti yang mau bertanya silahkan raise hand terlebih dahulu lalu menyampaikan pertanyaannya dan juga bisa disampaikan pertanyaan untuk siapa begitu ya. Atau kalau misal terkendala on mic boleh juga lewat kolom chat begitu. Oke, ini udah ada Kak Nadila Diah Pitaloka. Udah raise hand, boleh Kak Nadila, boleh di-unmute, boleh disampaikan pertanyaannya? Oh, ini di kolom komentar ya? Berarti saya sampaikan aja ya Kak Dila ya? Oke, pertanyaannya. Banyak Gen Z cepat resign jika merasa tidak berkembang atau tidak nyaman dengan lingkungannya. Kemudian tadi sudah dijelaskan bahwa Gen Z sebenarnya mereka resign cepat kalau tidak melihat arah, bukan karena manja. Nah, strategi apa yang paling efektif untuk menciptakan karir path yang realistis namun tetap menarik dan menantang bagi mereka? Dari Kak Nadila untuk Kosugi. Mungkin boleh Kosugi langsung dijawab saja. Ya, oke, baik, terima kasih. Oke, ini dari my point of view ya. Jadi tadi saya lebih enak kasih contoh. Jadi tadi saya udah kasih contoh, contohnya di bagian administrasi ya. Nah, coba kalau memang saya nggak tahu sih, biasanya rata-rata perusahaan yang masih 10 tahun yang lalu dia ada, saya masih ada lihat juga beberapa aplikasi dengan job title administrasi ya. Nah, ini sebenarnya dari segi job title, kalau kita bilang administrasi gitu ya, kan ketahuan ya ini kerjanya ngapain aja nih. Nah, sementara sekarang udah ada digitalisasi yang udah sistem komputerisasi gitu kan, udah ada aplikasi juga gitu kan. Bahkan sekarang udah melalui AI yang tinggal foto saja dia udah bisa baca datanya gitu. Nah, jadi ya mungkin juga nanti bisa kolaborasi dengan Gaji Hub ya, mungkin ada aplikasi yang bisa membantu dalam segi hal input-input data gitu ya. Nah, jadi bisa dievaluasi apakah sebenarnya job title saat ini masih membutuhkan orang yang ngerjain ini sampai 10 tahun yang akan datang. Ya, jadi dibuat career path-nya, dibuat levelingnya gitu. Jadi misalnya kerja 2 tahun, nanti jadinya supervisor administrasi gitu ya. Lagi-lagi, saya sebenarnya agak gimana kalau dengan administrasi gitu ya. Jadi dibuat sesuatu yang lebih lebih modern gitu ya. Ya, jadi misalnya lebih kepada apa nama sekarang bagi administrasi. Mungkin di bagian data analis kali ya, karena udah berbasis digital, jadi tugas dia adalah menganalisa data, walaupun di bagian dalam job desk-nya ya dia mesti input dulu bahwa dia analisa datanya gitu. Ya, jadi
dibuat golongannya gitu ya. Jadi misalnya setelah dia kerja 2 tahun dia jadinya awalnya officer. Nah, jadi kalau perusahaan modern dia selalu bahasanya adalah officer di depannya, officer accounting. Nanti setelah dia kerja 2 tahun jadinya apa? Senior officer accounting. Nanti setelah dia kerja 3 tahun lagi nanti jadinya superintendent accounting. Jadi ada career path yang jelas. Nanti udah superintendent accounting, nanti selanjutnya adalah manager accounting. Jadi career path-nya kan jelas ya. Jadi kalau bisa dalam waktu 5 sampai 6 tahun itu dia udah bisa mencapai di posisi manager. Ya, mungkin kalau 10 tahun yang lalu untuk mencapai posisi manajer itu perlu kerja 20 tahun. Nah, apakah masih butuh sampai mencapai 20 tahun? Nanti Gen Z pada cabut semua gitu kan. Kenapa? Sekarang termasuk yang untuk penawaran posisi itu begitu cepat. Ya. Gen Z saat ini kerja 2-3 tahun aja udah ada kompetitor mau hijack. Jadi kalau misalnya perwakilan kita kan sebagai HRD ini kan adalah manajemen representatif ya. Kita juga mau jaga talent pool-nya kita. Jadi supaya jangan sampai di hijack orang lain, kita harus bisa mengevaluasi apa yang bisa relevansi dengan zaman yang saat ini dibutuhkan gitu. Nah, jadi itu strategi itu untuk membangun career path yang lebih jelas gitu ya. Nah, sebenarnya ini career path yang jelas itu kan selalu juga harus diikuti dengan penilaian kinerja yang objektif ya, bukan subjektif gitu ya. Karena saya suka dia, saya promosi dia. Kalau nggak suka ya udah nantilah gitu ya. Jadi harus objektif berdasarkan riset oriented. Nah, tadi saya udah dengar dari Kak Destin juga ternyata ada aplikasi yang membantu dalam hal penilaian KPI. Nah, ini bagus. Ya, jadi atasan langsung tinggal menilai sehingga nanti outputnya adalah hasil penilaian lebih objektif. Jadi udah ada pertimbangan untuk sistem promotion gitu. Kira-kira seperti itu Kak Nadila. Oke, terima kasih Kak Sugi. Apakah sudah terjawab Kak Nadila? Semoga Oke, sudah. baik. Terima kasih, Kak Sugi. Masih Iya, Kak Nadila. ya terima kasih. Oke, teman-teman kalau misalnya ada yang mau nanya lagi, boleh raise dulu dan kita lebih suka kalau ada yang mau ngomong langsung loh, biar lebih kerasa aja apa namanya komunikasi dua arahnya. Jadi kalau misalnya ada yang mau buru-buru mau nanya, boleh banget raise hand dan berbicara langsung gitu ya teman-teman. Ini aku mau bacain dulu lagi yang dari Kak Deborah nih. Selamat siang Kak Sugi dan Kak Destin. Saya ingin bertanya, kebetulan saya HR juga dan Gen Z. Apakah pulang tenggo itu sebuah masalah Gen Z di dunia kerja saat ini? Satu sisi Gen Z diminta stay dulu 1 atau 2 jam mungkin karena kerjaan belum sepenuhnya beres, tapi satu sisi juga sebagai HR kita ingin menghargai durasi jam kerja yang sesuai. Bagaimana pendapatnya, Kak? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab dari sisi perspektif Kosugi dulu ya. Boleh. Ini menarik pertanyaannya. Terima kasih Kak Deborah. Jadi sebenarnya ya banyak perusahaan juga sebenarnya ini sebenarnya tergantung atasannya ya, karena memang ini bisa saya bilang ini udah jadi sebuah budaya bahwasanya kalau udah jam 5 jangan pulang dong, karena maybe ada sebuah kesan yang kurang bagus kalau jam 5 teng langsung go. Kenapa? Nanti dihubungkan dengan loyalitas, ownership, serba salah ya. Padahal sebenarnya jam 5 pulang ada enggak melanggar aturan, karena memang kalau jam 5 kan memang udah harus pulang gitu kan. Ya, jadi sebenarnya gini, Kak Deborah ya, atau mungkin ini buat teman-teman yang lainnya juga, tapi ini saya kasih pandangan dari sudut poin Gen Z-nya dulu ya, boleh ya, karena ini kan lebih pada ya Kak Deborah ini Gen Z tapi juga profesional di HR juga gitu ya. Nah, oke, dari sudut pandang Gen Z sebenarnya saya selalu bilang kalau memang budaya yang seperti itu, berarti Kak Deborah juga harus pinter-pinter. Pinter-pinter itu harus pinter-pinter menyesuaikan. Kenapa? Karena kalau nanti Kak Deborah pulang jam 5 pun, nanti ada kesan stigma yang tadi,
Saya nggak tahu arahnya lebih kemana, apakah lebih ke nanti jadi sebuah stigma, ternyata karyawan yang pulang jam 5 itu kurang loyal, kurang ownership-nya dan sebagainya lah ya. Jadi harus bisa menyesuaikan. Kalau memang rata-rata yang balik ya pulangnya itu 1 jam setelah jam 5, mungkin di jam 6, ya coba menyesuaikan budaya lah gitu kan. Ya, menyesuaikan budaya. Tapi sebenarnya pulang jam 5 dalam kondisi tertentu, kalau memang ada urgensi ya nggak apa-apa juga ya. Nah, tapi memang kalau dari sudut pandang HRD, baik ini ya, saya ubah point of view-nya. Nah, buat para profesional yang ada di dalam webinar ini, coba dipertimbangkan ya. Melalui webinar ini sebenarnya gini, ini kita berdasarkan dari segi aturannya dulu ya. Aturan perusahaan sama kebijakan. Pulang jam 5 itu salah nggak sih? Gitu. Kalau memang secara tertulis jam kerjanya itu jam 8 sampai jam 5, pulang jam 5 nggak salah dong, gitu kan. Nah, sesuatu yang nggak salah, kenapa harus dipermasalahkan? Kalau memang ada budaya seperti itu mesti disampaikan ke manajemen, ya. Tapi kalau memang karena kondisi tertentu, misalnya lagi mau dekat closingan gitu ya, ya jangan juga lah kalau misalnya lagi butuh timnya lagi full tim, tapi ada satu yang kok kayaknya agak aneh nih ya. Memang sebenarnya dia udah kehilangan semangat gitu kan. Nah kalau itu memang itu salah banget sih gitu ya. Tapi kalau kita bilang ya normally ya, kalau memang dia 10 jam 5 ya is okay kan gitu ya. Ini perlu juga didiskusikan ke manajemen supaya budaya ini jangan dijadikan sebuah budaya yang bertahan ya. Itu salah satu juga yang mesti dievaluasi saya bilang ya. Ya karena sebenarnya ya tadi saya bilang biasakanlah dengan perkembangan zaman saat ini ya. Kalau udah di hari Minggu ya jangan juga di follow up mengenai kerjaan. Kalau udah jam 5, kalau memang sangat urgent sekali ya nggak apa-apa dong. Ya kita sebagai Genji juga punya empati juga. Atasan kalau nyari kita berarti ada something urgent ya. Jadi sehingga kita dicari gitu loh. Ya, jadi jawabannya seperti itu Kak Deborah ya. Jadi kalau memang Kakak mewakili HRD, ya coba didiskusikan. Apakah ini masih relevan nggak sih diwajibkan pulang jam 5? Sebenarnya kalau tertulis sih nggak harus gitu ya. Coba didiskusikan. Karena perkembangan zaman sekarang juga nggak banyak, nggak relevan lagi sama anak Genji sekarang yang kalau stigmanya ya, kalau pulang jam 5 berarti nggak loyal. Itu memang udah nggak relevan gitu ya. Jangan-jangan dia memang sebenarnya lebih perform, ya lebih produktif gitu kan. Datang jam 8, yang penting nggak terlambat gitu kan. Datang jam 8, pulang jam 5. Tapi di rentang jam 8 ke 5 dia yang paling produktif. Nah, gimana tuh? Nah, coba ditantang ke manajemennya untuk dipertimbangkan kembali gitu ya. Kalau saya sih saya pikir diharuskan stay 1-2 jam saya nggak setuju sih dari perspektif HRD ya, dan dari segi aturan juga gitu, karena kita kan base-nya kan regulation ya, bisa aturan perusahaan ataupun aturan dari regulasi setempat gitu. Oke, Gitu. iya terima kasih Kak Sugi. Mungkin dari Kak Destin ada mau yang ditambahkan? Oke, baik. Mungkin aku nambahin sedikit begitu ya Kak Niral ya dari penjelasan atau dari pertanyaan Kak siapa tadi? Kak. Oh, Deborah. oke, mohon maaf Kak Deborah begitu ya. Baik, siap. Jadi terkait dengan pulang tenggo begitu ya Kak ya. Jadi menurut saya pribadi pulang tenggo itu sebetulnya bukan masalah Gen Z begitu, tapi masalah ekspektasi kerja yang memang belum selaras begitu ya. Karena Gen Z pulang tepat waktu itu sebetulnya bukan malas begitu ya Kak Deborah ya, tapi karena mereka memang menghargai waktu dan juga batasan kerjanya serta work life balance-nya begitu ya, atau lebih dikenal atau lebih dekat kata-katanya dengan Gen Z itu adalah work life balance begitu. Dan juga memang sebenarnya itu justru selaras dengan prinsip HR modern saat ini, begitu ya. Jadi memang harus antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi itu harus seimbang. Oleh karena itu, jika memang sudah jamnya atau jika memang regulasi di perusahaan itu, misalnya jam masuk atau jadwal kerjanya dari jam 8 hingga jam 5, sudah 8 jam kerja, begitu ya. Maka juga
sebetulnya sah-sah saja jika karyawan tersebut itu pulang di jam 5 begitu. Jadi bukan terkait dengan loyalitas begitu ya. Jadi jika memang karyawan tersebut itu pekerjaannya sudah diselesaikan tepat waktu dan juga pekerjaannya sudah clear semua, tidak ada yang maksudnya di hari itu sudah clear semua begitu ya. Sebetulnya pulang tenggo itu menurut saya pribadi begitu ya, itu sebetulnya sangat wajar begitu. Justru itu menunjukkan manajemen waktu yang baik. Jadi sudah sesuai dengan jam kerjanya dari jam 8 hingga jam 5. Seperti itu. Mungkin yang jadi masalah atau concernnya itu bukan pulangnya begitu ya Kak ya menurut saya. Tapi kalau ada beban kerja yang memang kurang realistis atau tidak realistis sehingga mengharuskan tiap hari karyawan tersebut itu lembur begitu. Jadi menurut saya nanti bisa disesuaikan kembali atau bisa diulang kembali begitu ya terkait dengan regulasinya terkait dengan pulang tenggo begitu. Seperti itu jika dari saya pribadi. Silakan Kak Nira. Oke, terima kasih Kak Destin dan Ko Sugi. Gimana Kak Deborah? Semoga udah menjawab ya. Siap, Kak. Terima kasih. Oke, makasih juga Kak Deborah. Oke, selanjutnya ada yang mau nanya lagi, boleh raise hand nih teman-teman. Karena ini pertanyaannya lumayan. Ada berapa lagi nih? Mungkin ada yang mau dibacakan duluan, boleh raise hand juga ya. Ini dari Isma Mahda. Halo Sugi dan Kak Destin, perkenalkan saya Isma. Kebetulan saya merupakan HR dan seorang Gen Z juga. Dan di kantor saya juga mayoritas karyawannya adalah Gen Z. Izin bertanya, apakah ada tips untuk menciptakan karyawan Gen Z agar bisa loyal ke perusahaan? Terima kasih banyak sebelumnya. Oke, boleh dijawab dari mungkin lebih ke Kosugi lagi ya ini ya. Boleh Kosugi untuk menjawab? Ini boleh, boleh, boleh. Ya, sebenarnya yang pertama kita mesti evaluasi kembali sebenarnya apa yang jadi visi dan misi perusahaannya, sama apa yang jadi core value di perusahaan tersebut. Nah, dan kita juga harus melihat perkembangan Gen Z saat ini sudah sampai sejauh mana. Nah, makanya tadi saya ada bilang juga di awal bahwasanya ada 3 adaptasi yang mesti disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Ya, tadi ada namanya adaptasi operasional. Ya, sistem rekrutmen itu harus berubah. Ya, jadi yang mau digali sebenarnya lebih kepada kompetensi sama skill. Ya, fokus ke sana. Jadi sehingga nanti tidak salah. Jadi saya selalu kasih logika berpikiran seperti ini. Kalau dulu interview itu berlapis, ada interview primary interview by HR gitu ya, nanti ada by people manager, ada juga nanti by head department lagi, ada 3 lapis, bahkan nanti ada sampai ke director juga 4 lapis. Nah, sebenarnya terlalu banyak lapis, nanti masing-masing kebutuhan orang kan bisa beda-beda ya. Ya, jadi sebenarnya harus ditentukan, kalau bisa ya sebanyak-banyaknya cuma 2 kali. Ya, jadi interview by recruiters itu untuk screening supaya bisa merekomendasi kandidat yang tepat ke panelis. Di panelisnya ini adalah sudah final interview. Ya, nah itu satu ya. Terus yang kedua ya onboardingnya mesti jelas, mesti membantu si new joinernya ini supaya lebih cepat beradaptasi sama budaya perusahaan. Nah, kalau kita bicara mengenai budaya, sebenarnya ini agak rumit ya, karena kenapa? Bicara budaya ini melibatkan atasan sama lingkungan, rekan kerja gitu. Nah, lagi-lagi kita sebagai HRD harus bisa melihat, harus punya sense ya, lingkungan di departemen ini bagaimana gitu ya. Misalnya turnover tinggi, berarti kan ada yang aneh di departemen ini ya. Nah, itu harus bisa di-up ke manajemen supaya dievaluasi kembali gitu. Jadi jangan ada leader yang ya tanda kutip bahasanya Genji tadi toksik gitu ya, tapi dibiarin gitu. Karena mindsetnya mau diubah. Kalau enggak nanti isunya akan di sana aja. Jadi turnovernya terlalu tinggi sehingga enggak akan menemukan kandidat ataupun employee yang loyal ke perusahaan dalam hal
kandidat saya ini kan Gen Z ya, seperti itu. Jadi harus dilihat lagi ya. Jadi nanti saya akan share juga materinya. Jadi ada adaptasi operasionalnya dulu sebagai fondasi ya. Gua ada adaptasi relasionalnya. Jadi hubungan dengan atasan sama hubungan dengan rekan kerja gitu ya. Lalu ada adaptasi strategis untuk jangka panjang. Tadi ada yang career path yang jelas ya, performance management yang modern ya. Jangan kayak dulu apa asal bapak suka gitu, ABS ya, asal bapak suka gitu kan. Nah, nggak bisa begitu ya. Jadi itu juga tadi ada juga reward berbasis impact gitu ya. Jadi juga harus bisa kasih appreciate ya, penghargaan kepada Gen Z gitu ya. Jadi sebenarnya ya, ini lagi-lagi kita mesti lihat dari sisi psikologisnya apa yang jadi kebutuhan Gen Z saat ini. Ya, jadi HRD tugasnya adalah apa yang jadi kebutuhan perusahaan, apa yang jadi kebutuhan Gen Z saat ini, itu mesti sejalan sehingga bisa mendapatkan talent pool Gen Z yang bisa jadi future leader di masa mendatang. Berat sih, tapi kok nggak dimulai dari saat ini, kapan lagi gitu, Kak Isma. Ya, jadi itu dari saya, mungkin bisa ditambahin dari Kak Destin. Monggo Kak Destin kalau ada yang mau ditambahkan. Oke, baik. Mungkin saya tambahkan sedikit begitu ya dari Kosugi. Jadi memang betul terkait dengan kejelasan pekerjaan begitu ya. Jadi harus jelas untuk job desk-nya itu seperti apa begitu ya. Kemudian juga komunikasinya harus transparan. Jadi harus jelas, juga harus transparan. Jadi tidak seperti apa ya, abu-abu begitu ya. Namun harus jelas begitu. Jika hitam hitam, jika putih ya putih begitu. Jadi harus jelas semuanya dan juga memang betul seperti yang disampaikan Kosugi tadi, lingkungan kerja yang positif begitu ya. Jadi jangan yang toksik, melainkan harus saling membangun antara satu dengan yang lainnya. Jadi harus dibiasakan begitu ya Kosugi ya tadi ya. Harus dibiasakan jika memang lingkungan kerja itu harus budayanya harus sehat begitu. Dan juga mungkin dari saya sedikit itu adalah terkait dengan kepercayaan. Jadi Gen Z itu lebih semangat dan juga lebih apa ya, lebih pede begitu ketika mengerjakan suatu pekerjaan itu dari atasan itu percaya dan ketika juga mengambilkan keputusan dari tim HR begitu ya, itu nanti akan menunjukkan hasil yang baik dari karyawan tersebut. Dan juga yang terakhir itu adalah terkait dengan akui pencapaiannya atau dikasih award begitu ya kepada karyawan yang memang sudah memenuhi standar KPI tadi begitu. Mungkin dari saya seperti itu, Pak Sugi dan juga Kak Nirol dan juga Kak Isma begitu ya atas pertanyaannya. Oke, terima kasih Kosugi dan Kak Destin. Wah, aku setuju banget sih sama jawabannya ya. Kalau Kak Isma gimana nih? Apakah sudah terjawab? Ya, semoga semoga sudah ya. Oke deh, kalau kayak gitu kita mungkin lanjut dulu. Tadi aku baca ada yang menarik. Ini pertanyaan dari Kak Heru. Culture seperti apa yang bisa diterapkan kepada karyawan Gen Z yang telah terkonfirmasi memiliki gangguan kesehatan mental? Jujur sangat menghabiskan waktu dan tenaga mengurusi Gen Z yang seperti ini. Di sisi lain, karena kinerjanya tergolong bagus, tapi tidak ada opsi untuk menerbitkan SPHK. Apakah ada masukan? Mungkin bisa dijawab oleh Kosugi deh, sepertinya ini. Ya, boleh dijawab Kosugi. Oke, makasih Kak Nira. Wah, terima kasih Kak Heru ya. Ini sebenarnya pertanyaannya berat amat ya. Oke, saya mencoba objektif dulu. Ya, sebenarnya label gangguan mentalnya ini seperti apa? Gangguan kesehatan mental. Ya, jadi ini perlu diklarifikasi dulu sampai sejauh mana contohnya, misalnya apakah dia marah-marah, nggak jelas, atau sebenarnya mengganggu lingkungan kerja, rekan kerjanya komplain, nggak nyaman dengan keberadaan dirinya, ya, atau sebenarnya ada hal yang lain. Nah, tapi kinerjanya tergolong bagus, ya.
Ya, jadi sebenarnya kalau kita bilang kinerja ini salah satu yang harus jadi faktor penilaian ini lagi-lagi nih my point of view ya. Jadi ini bisa dijadikan rekomendasi tapi enggak harus dijadikan acuan dan ini juga enggak berdasarkan hasil penelitian ya. Ini adalah benar-benar dari pandangan saya berdasarkan pengalaman. Sebenarnya jadi yang jadi penilaian kinerja itu salah satunya adalah budaya perusahaan. Ya, biasanya diambil dari core value. Maka kenapa masing-masing perusahaan punya core value-nya sendiri. Jadi satu perusahaan sama perusahaan itu nggak bisa mengadopsi budaya yang sama. Nah, kalau memang yang disebut dengan gangguan kesehatan mental ini sebenarnya sangat mengganggu budaya kerja atau apalagi budaya perusahaan di tempat tersebut, mestinya ini juga akan menjadi bagian dari penilaian kinerja. Mungkin kinerja yang tergolong bagus ini bisa jadi karena kinerja misalnya capai target, kinerja individu misalnya ya. Jadi individu ya. Jadi kan sebenarnya penilaian itu kan ada penilaian individu sama penilaian perusahaan. Nah, ini mesti digali lebih dalam lagi. Kalau mau lebih objektif lagi, sebenarnya maybe penilaian individunya bagus, tapi ini perlu dipertanyakan apakah penilaian dari segi perusahaannya ini bagaimana, ya. Nah, sehingga bisa ditarik kesimpulan secara overall apa hasil penilaian Genji ini. Nah, sampai di situ saya pikir udah terjawab ya. Nah, sebenarnya kalau dari segi riset oriented berarti di sini nggak ada masalah sebenarnya ya karena lagi-lagi kinerjanya tergolong bagus. Nah tapi kalau memang sampai mengganggu sekali kita bilangnya jadinya teman-teman yang lain melihatnya sebagai rekan kerja yang toksik. Nah kalau udah yang bersangkutan yang diberi label toksik kan nanti bisa mengganggu kinerja individu dari teman-teman yang lain ya. Nah jadi ini perlu juga dilihat kembali. Oke, saran saya lebih manusiawinya ya. Saya mencoba empati, coba diajak ngomong karyawan yang bersangkutan. Sebenarnya ada apa sih dengan dirinya gitu ya? Maunya apa? Apa yang jadi kebutuhannya? Mungkin dia ada aspirasi yang mau perlu didengarkan juga gitu kan. Nah, jadi ya biasanya yang menjembatani adalah biasanya ya pasti dia lebih nyaman ngomong sama atasannya. Kalau dia nggak nyaman sama atasannya berarti sebenarnya atasannya jadi salah satu faktor kenapa dia seperti itu. Oke, baru dijadikan jembatan oleh kita sebagai HRD. Ya, kita ajak ngomong dari hati ke hati. Ya, kita coba lihat gali lebih jauh apa yang menyebabkan seperti ini. Baru nanti dicarikan win solusinya seperti apa gitu. Ya, misalnya kita minta dia berubah karena sebenarnya dampak dari perubahan ini tersebut sangat mengganggu lingkungan sekitar misalnya. Ya, sehingga bisa dicari win solusinya seperti apa. Ya. Begitu Kak Heru ya. Jadi harus cepat ya diatasi ya. Kalau enggak nanti bisa juga menjadi apa ya isu-isu yang enggak enak juga ya. Gitu. Kira-kira seperti itu Kak Nilan. Oke, terima kasih Kak Kosugi. Jawabannya agak berat ya ini pertanyaannya ya. Tapi ya itu mungkin tadi bisa dipertimbangkan dulu ya. Mungkin di breakdown dulu indikator-indikatornya. Terus nanti kalau eh, pertimbangan misal individual oke, tapi ternyata oh pengaruh ke tim gitu ya kok ya. Jadi mungkin bisa di breakdown dulu dari situnya. Oke, terima kasih Kak Heri juga atas pertanyaannya. Adakah yang ingin bertanya lagi teman-teman? Boleh raise hand, boleh on mic loh. Biar lebih enak gitu komunikasinya ya, lebih kebangun. Kita masih ada waktu ini. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya, masih diperbolehkan. Mungkin sambil tunggu yang lain lagi, kita bacain lagi nih ada pertanyaan dari Kak Aurelia Putri. Halo Kosugi, tadi disebutkan bahwa Gen Z sering punya gap di komunikasi, manajemen emosi, dan prioritas kerja. Sebagai HR yang juga Gen Z, saya cukup relate dengan hal itu. Kira-kira apa langkah sederhana yang bisa mulai saya terapkan untuk memperbaiki soft skill tersebut?
dan bagaimana HR bisa membantu teman-teman Gen Z lainnya berkembang. Oke, terima kasih Kak Aureli. Monggo untuk Kosugi, silakan menjawab. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan bagus buat Kak Aurelia ya. Ya, sebenarnya kalau dari kita sebagai HRD, HRD itu banyak ya. Jadi kita HRD itu ada namanya people development ya, atau ada juga di bagian perusahaan lain namanya learning and development. Ya, jadi kita sebenarnya bisa ubah dari segi kita bantu ya. Jadi bahasanya saya bukan membadi ya, tapi membantu. Jadi membantu Genji-nya ini supaya dia punya komunikasi yang bagus. Jadi komunikasi yang bagus itu kan berasal dari pengalaman belajar. Jadi nggak bisa kita kasih dia apa ya gaji yang tinggi, jadinya komunikasinya bagus, enggak juga ya. Jadi komunikasi ini ada sesuatu yang mesti dilatih. Nah, jadi caranya gimana? Memberikan wadah gitu ya, berikan pelatihan, kasih kesempatan supaya bisa berkomunikasi gitu ya. Nah, memang seringkali yang jadi masalahnya adalah dia nggak tahu mulainya dari mana. Nah, ini yang mungkin kita sebagai HRD bisa membantu dia. Ini sebenarnya ada sesi one on one sebenarnya. Apa yang jadi kendalanya dalam hal komunikasi? Misalnya dia nggak percaya diri ngomong di depan orang banyak gitu ya. Oke, mulainya dari mana dulu? Dia nyamannya sama siapa? Jadi ada sistem mentoring juga ya. Jadi misalnya dia sebenarnya ngomongnya dia berani ngomong sama atasan langsungnya. Jadi nanti bisa juga libatkan atasan langsung untuk memberikan mentoring ya. Dan itu mesti dipantau secara berkala. Misalnya bisa juga ya. Misalnya trennya jadinya massal gitu ya. Jadi melibatkan beberapa departemen, ada beberapa orang juga yang punya kendala yang sama dalam hal komunikasi. Jadi bisa diberikan pelatihan, misalnya communication skill gitu ya. Jadi tapi jangan fokus ke materi ya. Lebih fokus kepada praktisnya gitu. Ya. Kalau bisa ada apanya? After trainingnya itu ada PR yang mesti dikerjain dan dimonitor gitu ya. Jadi berimpact bukannya sekedar formalitas saja ya. Setelah diberikan training habis itu selesai gitu ya. Untuk memenuhi apa namanya? Agenda tahunan ya, agenda kalender tahunan gitu ya. Nah, dimonitoring gitu. Jadi dicari tahu gitu ya. Ini bagus sih Kak Aurelia kalau bisa kita bantu Genji yang punya kendala di komunikasi karena pada dasarnya sebenarnya keberhasilan seseorang itu ya faktor paling besar itu adalah komunikasi. Nah, terus manajemen emosi. Lagi-lagi sebenarnya manajemen emosi ini sebenarnya ada faktor pendukung dari karakter individu yang udah dia bawa dari rumah. Ya. Tapi bagaimana kita meminimalisir sehingga nggak mengganggu dalam hal pekerjaan. Maka kenapa harus ada sistem yang jelas ya, harus ada KPI yang terukur, ya harus ada atasan yang bisa jadi mentor yang baik ya, jadi sehingga manajemen emosinya bagus. Bayangin ya kalau misalnya dia juga udah ada beban emosi yang dia bawa dari rumah tapi ketemu atasan yang misalnya menghakimi gitu ya, kebayang nggak ya gimana rasanya ya. Jadi kok jadinya udah di rumah misalnya amburadul nih ya, emosinya campur aduk, tapi ke kantor ternyata jumpa atasannya tiap harinya taunya marah aja gitu. Kan kasihan ya, padahal sebenarnya Genji ini punya potensi gitu ya. Kebayang kan gimana kan? Jadi kalau misalnya atasannya yang bagus mau mendengar, mau memahami, bahkan bisa kira ya, faktor yang jadi manajemen emosi ini bisa diminimalisir. Ya, terus misalnya ada yang mungkin bisa juga direkomendasi di bagian departemen khusus, misalnya ya ada namanya acara-acara bulanan, tapi sebenarnya ini lebih kepada udah faktor individu dari atasan langsung mengangkut bawahannya ya. Nah, tapi itu juga bagian dari manajemen emosi yang bagus ya. Dan prioritas kerja, kalau prioritas kerjanya ya bisa juga
kita bantu Genji ini, tapi ini melalui training juga, misalnya apa? Time management, ya, supaya dia tahu bagaimana sih cara manajemen yang urgent, ya, untuk memberikan fondasi awal saja, supaya nanti dia sendiri yang bisa memeta-metakan pekerjaannya sesuai dengan insight yang udah kita kasih gitu, Kak Aurelia. Jadi itu cara kita membantu. Jadi sebenarnya di sebuah perusahaan kok banyak pelatihan, ya, tapi jangan hanya supaya mencapai KPI-nya departemen bagian training, ya, tapi betul-betul dipantau dengan baik. Saya pikir itu pengembangan sumber dayanya bagus, ya. Nah, itu salah satu strategi untuk memperbaiki soft skill, Kak Aurelia. Mungkin bisa ditambahin oleh Kak Destin. Oke, boleh Kak Destin kalau mau nambahin? Oke, baik. Sebetulnya untuk penambahan terkait dengan pemaparan Kosugi tadi, yaitu terkait dengan budaya kerjanya begitu ya, atau budaya di perusahaan tersebut itu seperti apa. Kembali lagi diciptakan terkait dengan budaya kerja yang positif begitu ya, dan juga memang bisa ditambahkan juga di regulasi perusahaan itu terkait dengan misalnya karyawan itu tidak boleh saling membuli begitu ya, karena terkadang saat ini biasanya salah apa ya, karyawan itu biasanya bercanda tapi sebetulnya membuli begitu ya. Mungkin yang bersangkutan itu menerimanya bisa saja sampai di apa ya, tidak terima begitu ya, dan juga terkadang sakit hati begitu, maka nanti juga bisa ditambahkan di regulasinya supaya budaya kerja di perusahaan itu supaya juga saling membangun dan juga tidak ada bullying di perusahaan begitu, karena tanpa disadari niatnya bercanda begitu ya, namun yang bersangkutan nanti salah menerimanya, sehingga nanti juga terkadang berpengaruh juga di sistem kinerja karyawan tersebut seperti itu. Begitu jika diri saya, Kak Dira. Oke, terima kasih Kosugi dan Kak Destin atas jawabannya. Semoga sudah terjawab ya Kak Aurelia ya. Mungkin bisa diberikan tadi pelatihan-pelatihan gitu kan untuk develop karyawan-karyawan ini. Oke deh, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin aku juga mau ingetin lagi ya teman-teman untuk diisi link presensi dan link feedbacknya untuk bisa ngeklaim benefit-benefit yang tadi sudah dijelaskan di awal. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari mana nih? Dari Kak Nadila lagi nih, bertanya lagi nih. Halo, izin bertanya kembali ke Suki dan Mbak Destin. Bagaimana seharusnya perusahaan menyikapi karyawan yang memiliki kinerja sangat tinggi, bahkan KPI di atas 90%, namun memiliki tingkat kehadiran yang rendah sehingga menimbulkan kecemburuan atau gangguan pada anggota tim lainnya. Ada strategi atau saran apa yang tepat agar perusahaan tetap membanggakan berprestasi ini tanpa mengorbankan disiplin, budaya kerja, dan rasa keadilan di antara karyawan lain. Karena sudah dipastikan orang tersebut dipertahankan owner. Contohnya dia sering izin dalam sebulan satu kali untuk sakit. Oke, boleh silakan dijawab dari siapa dulu nih? Mungkin dari Kosugi lagi? Oke, boleh. Ya, ini menarik ya. Sorry, saya scroll dulu ya. Kak Nadila ya. Oke, Kak Nadila, coba nanti kakak cari tahu dulu. Sebenarnya absensi kehadiran ini ada nggak dijadikan salah satu faktor penilaian KPI? Nah, sebenarnya harusnya ada, tapi nanti coba dicek saja dulu. Nah, yang kedua, kalau ada sebenarnya itu bagus. Supaya gini, supaya jangan itu jadi sebuah celah untuk jadi faktor yang bisa menimbulkan kecemburuan di perusahaannya Kak Nadila gitu ya. Nah, terus yang kedua, coba lihat peraturan perusahaan, apakah sebenarnya kalau tidak hadir, ini juga melanggar ketentuan perusahaan nggak gitu. Nah,
Ini enggak, oke, dia sering izin dalam sebulan 1 kali untuk sakit. Nah, lagi-lagi ini Kak Dila, setahu saya, pengalaman saya di hubungan industrial ya, sebenarnya kalau izin kategori sakit ini tidak menganggap ketentuan perusahaan. Kalau sakit ya, tapi memang secara peraturan perusahaan bisa diperjelas gitu ya. Misalnya apa bukti sakitnya, ada nggak surat keterangan sakitnya. Nah, kalau nggak ada berarti itu kategori sebenarnya ARPA kan, absen sebenarnya. Nah, itu nanti coba lihat di dalam ketentuan perusahaannya. Jadi sebenarnya di luar dari record yang tadi, ini sebenarnya bisa kita one on one ya. Jadi bisa melalui HRD melibatkan atasannya juga, bahwasannya diberikan pemahaman kepada yang bersangkutan bahwa sebenarnya apa yang dilakukannya, karena kan pasti ini kayaknya sering ya, regular ya, ambil jatah sakit tiap bulan gitu kan. Ini kayak nggak masuk akal nih, kenapa tiap bulan ada bisa sakit gitu ya, kayak udah direncanakan gitu ya. Kalau memang arahnya ke situ, jadi bisa diajak komunikasi one on one bahwasanya ini nggak baik ya. Jadi bisa menjadi contoh yang nggak baik buat karyawan yang lain gitu. Jadi dikasih bimbingan pada yang bersangkutan dari hati ke hati saja dulu ya. Jadi sebenarnya kalau memang orang yang bagus dari segi mindset, dari segi prestasi ya, dia bisa memahami sih mengenai kebutuhan perusahaan ya. Nah, tapi setelah nanti dikasih wejangan ternyata dia malah jadi berubah, jadi nggak produktif, is okay, itu udah lain cerita lagi ya. Berarti itu udah makin mudah sebenarnya memberikan treatment gitu kan. Nah, tapi kalau di awal mungkin itu dulu diajak komunikasi dulu. Mungkin sebenarnya ada aspirasi yang mau kita dengar. Jadi bisa jadi ya Kak Dila, sebenarnya dia beneran sakit. Ya kita kan nggak tahu kan. Tapi memang sakitnya kebutuhan setiap 1 bulan sekali. Ya, coba diajak komunikasi aja dulu. Ya, jadi sebenarnya gini, salah satu yang jadi kekurangan ya saya bilang ya, kita sebagai HRD adalah komunikasi. Ya, kita hanya bangga sebagai HRD, tapi kita nggak mau membangun komunikasi dengan karyawan yang terdeteksi contohnya yang seperti ini. Ya. Jadi sebenarnya saya yakin atasannya pasti dipikirnya ini kerjaan HRD ini menegur seperti ini. Atasannya juga pasti nggak enak juga menegur langsung kan. Nah, it's okay kan. Jadi kalau misalnya memang ini dikembalikan ke HRD, ya tugas HRD adalah mengkomunikasikan ini sehingga jangan jadi masalah, menjadi isu yang nggak baik sampai ke karyawan-karyawan yang lainnya gitu loh. Nah, jadi salah satu yang jadi keharusan yang harus dimiliki HRD modern adalah apa? Kemampuan membangun komunikasi yang baik di segala elemen gitu ya. Maka kenapa kalau sekarang sebenarnya HRD itu bahasanya dulu personalia, Kak Niler. Tadi kan ada yang bilang personalia ya. Jadi dulu itu bahasanya personalia. Kenapa? Karena dulu personalia itu adalah kepegawaian. Jadi kerjanya adalah administratif. Daftar BPJS ya, dan lain sebagainya, ngurus absensi. Nah, baru lebih umum lagi jadinya human resources gitu ya. Nah, tapi sekarang ada lagi nama HRBP, human resources business partner gitu ya. Jadi human resources-nya ini adalah bagian dari bisnis partnernya perusahaan gitu ya. Jadi tugasnya adalah mengkomunikasikan segala hal yang tujuannya baik bagi perusahaan. Seperti itu Kak Dila. Jadi diajak komunikasi aja dulu, digali apa sih yang jadi masalahnya gitu ya. Nah, apakah ini sebenarnya ada unsur kesengajaan, manipulasi atau apa gitu ya. Nah, digali lebih jauh, diajak komunikasi bahwa nanti didiskusikan sebenarnya apa solusi yang terbaik yang bisa diberikan ke dia. Ya, saya yakin sebenarnya manusia itu kita bicara mengenai people lah ya, people ya. Orang ya, karena kalau kita human resources nengok people ini ada aset perusahaan sebenarnya
ya, bukan ajang untuk mau di terminate gitu ya. Aset perusahaan. Jadi tujuan kita ada menggali kebutuhannya apa sih gitu ya. Apakah masih sejalan nggak dengan kebutuhan perusahaan? Ya, ada nggak aspirasi yang mau kita dengar? Ada nggak yang kita bisa bantu? Kita sebagai SRBP yang kita bisa bantu employee ini gitu. Ya, jadi coba digali dulu kebutuhannya. Itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kak Sugi. Begitu Nandila yang mungkin bisa dia one on one dulu kali ya. Terus juga ya Kak Alvin juga menanggapi nih. Bisa coba ngobrol santai dulu Kak untuk gali gaya hidup dia seperti apa sakit tiap bulan. Salah satu trik untuk deteksi kebohongan itu gali detail dan lihat konsistensi jawaban dia tiap kali ditanya topik yang sama. Iya benar. Bisa diajak one on one dulu ya berarti ya untuk Kak Nadila. Oke. Karena ini waktunya sudah hampir selesai, teman-teman. Mungkin ini ada satu lagi sih penanya dari Kak Dani Firdaus. Mungkin aku bacain aja. Permisi Kosugi, saya merupakan HRD termasuk Gen Z juga. Nah, saya itu sedang ada progres refreshment employee dan juga pengembangan employee tersebut. Dan rata-rata karyawan tersebut mereka kebanyakan itu Gen Z. Nah, bagaimana sih caranya menyikapi hal tersebut agar kita tetap profesional karena kebetulan pun rata-rata karyawan yang akan diberikan materinya merupakan teman-teman saya juga. Oke, mungkin bisa dijawab Kak Segi? Oke, terima kasih Kak Dani Firdaus. Boleh saya perjelas kembali? Refreshment employee ini maksudnya apa ya? Ini training refreshment ya atau apa? Boleh dibantu Kak Dani? Ya, refreshment employee juga pengembangan employee. Mungkin lebih kepada apa ya? Training mungkin ya. Iya, Training mungkin ya. refreshment ya. Iya, sepertinya ya. Oke. Oke, saya garis bawain ya bagaimana supaya tetap profesional ya. Karena kebetulan rata-rata juga mungkin satu batch ya. Oke. Ya, jadi Kak Dani saya pikir yang harus jadi acuan adalah profesionalitasnya dulu. Ya, jadi Kak Dani juga harus menempatkan diri kakak di bagian apa, ya teman itu di bagian apa. Jadi profesionalitas harus di atas segala-galanya, harus objektif ya. Jadi kalau memang harus diadakan refreshment kembali, ya tetap harus dijalankan sesuai dengan ketentuan perusahaan yang berlaku seperti apa gitu ya. Jadi walaupun kenal baik ya tetap harus profesional gitu ya. Ya mungkin ada apa namanya ada rasa nggak enaknya atau ada apanya gitu ya. Biasalah kalau kita kenal baik kan kadang lucu juga kita ngomong profesional kan. Ya tapi memang harus dilakukan karena ini untuk kebaikan perusahaan ya. Jadi saya pikir itulah. Jadi salah satu yang harus dipegang atau dijunjung tinggi ada profesionalitas dulu ya. Jadi kakak harus tahu dulu kakak sebagai apa, jadi si teman sebagai apa. Lalu kakak mewakili perusahaan, apa yang harus dilakukan, yang seharusnya dilakukan, yang mewakili perusahaan lakukan, ya. Dan toh itu juga untuk kebaikan dari teman yang kakak sebut tadi, gitu ya. Kalau tujuan memang untuk pengembangan seperti itu, ya. Apakah ini pengembangannya akhirnya teman itu dimutasi, mungkin terdengarnya kejam ya. Kenapa kawanku pula yang mutasi saya ke tempat lain gitu kan, malah nggak bisa dibantu ya gitu ya. Kalau memang itu adalah keputusan manajemen harus disampaikan secara profesional ya. Mungkin cara penyampaian karena teman jadinya bisa lebih hati ke hati gitu ya. Ya ini sebenarnya keputusan dari manajemen ya, jadi kamu harus lebih memahami lah gitu. Refreshment regulasi dan knowledge produksi dan pun membahas KPI karyawan-karyawan juga. Oke. Jadi lebih kepada regulasi ya, regulasi yang baru ya, dan product knowledge ya harus disampaikan karena sebenarnya juga oke, saya tahu nih mungkin ada perubahan pencapaian target gitu ya, terus ada penambahan produk yang baru, jadi dia harus belajar lagi produk yang baru ini ya. Terus KPI juga ada perubahan gitu ya, mungkin targetnya yang kemarin 90% ini biasa jadi
Ah, ya, Kak Dani, gimana gimana? Kan ya tadi kepencet ya. Oh, oke oke oke. Dilanjut aja kok. Betul ya. Oke, saya mencoba membaca pikirannya Kak Dani ini. Ya, jadi saya pikir gini, eh, tetap harus objektif dulu. Jadi apa? Jadi Kak Dani kan harus menempatkan sebagai manajemen representatif ya. Ya, jadi menempatkan diri sebagai perwakilan manajemen, sampaikan apa yang memang harus disampaikan dulu. Ya, dari segi keputusan manajemen seperti apa? Ya, aturannya sudah berubah. Ini yang harus diikuti. Ada penambahan produk baru, ini dia. Ya, jadi bagaimana cara membantu dia? Nah, itu yang mungkin bisa Kak Dani bantu karena ini mungkin kenal baik ya, bantulah dengan maksimal, enggak setengah-setengah gitu kan. Tujuannya supaya dia lebih cepat beradaptasi, lebih cepat memahami produknya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya juga dia bisa closing penjualannya sehingga bisa mencapai targetnya yang dibutuhkan oleh perusahaan gitu kan. Ya, ujung-ujungnya untuk kebaikan dia juga gitu kan. Akhirnya dia dapat insentif dan lain sebagainya. Jadi jangan jadinya nggak enak gitu ya. Jadi sebenarnya niat kita dulu ya. Jadi kadang ini satu tips ini untuk Kak Dani ya, untuk Kak Dani Firdaus. Saya waktu membawakan materi ini, di mindset saya adalah saya mau membantu teman-teman sharing pengalaman saya kepada teman-teman. Sehingga ini nggak jadi sebuah beban. Ini nggak jadi sebuah hafal-hafalan gitu ya. Jadi kok sharing tujuannya mau membantu sharing pengalaman jadinya kan mengalir apa adanya ya, benar ya. Nah, begitu juga dengan teman ini. Jadi kalau tujuannya Kak Dani ada membantu dia, ya jangan jadikan itu sebagai sebuah beban. Jadi mindsetnya diubah dulu gitu ya. Nah, tipsnya itu. Jadi supaya dia juga bisa mencapai KPI-nya dia sehingga juga perusahaan melihat keberadaannya dia gitu. Tujuan kita membantu dia lah gitu. Kurang lebih seperti itu Kak Dani. Ya, saya kembalikan lagi ke Kak Niret. Halo, oke, terima kasih Ko Sugi atas jawabannya ya. Untuk Kak Dani semoga sudah terjawab ya untuk pertanyaannya tadi. Oke, Deni, sepertinya sudah tidak ada yang bertanya lagi ya. Kalau begitu mungkin kami cukupkan dulu sesi jawab di sini karena keterbatasan waktu juga. Kalau misal masih ada yang ingin ditanyakan mungkin bisa nanti sampai ke grup community ya ya, eh, di Gaji Hapus atau misal ke Kosugi juga bisa mampir lagi segi with Gi ya. Oh, mungkin ngomong ya. Oke, teman presensi dan fitnah untuk ngeklaim benefit. Karena kalau ada satu di
teman tadi ada dengan ya di sini udah. Halo, apa terdengar? Terdengar, Kak. Udah terdengar, Kak Nirel. Oh, di sini ada sedikit kendala jaringan ya. Ini kayaknya gelap banget hujan badai ya. Mohon maaf ya. Oke deh, ini udah masuk di penutupan nih teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya dan atas apa namanya untuk Kosugi dan Mbak Destin yang udah mau sharing-sharing, membagi ilmunya buat teman-teman semua di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah join. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat ya untuk kita semuanya. Saya Nirel selaku moderator juga mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan selama saya memandu acara ini. Semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan berikutnya tentunya dengan topik yang menarik dan juga bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya. Selamat sore. Selamat beraktivitas kembali. Lanjut ya. Terima Kak kasih Kak Destin, Sugi. Bapak Ibu semua Terima ya. kasih banyak, Ya. Kak Terima Sugi, kasih. Bapak Ibu. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih.